Kita awali dengan informasi soal sidang paripurna DPR yang akhirnya menyepakati pengambilan keputusan atas 5 isu krusial. Ya, ada 6 fraksi koalisi pemerintah yang memenangkan voting dengan pilihan paket A, sementara 4 fraksi non-koalisi memilih untuk walkout. Sidang paripurna sempat diskors 8 jam untuk lobi lintas fraksi. Kemudian pada pukul 10 malam, sidang paripurna kembali dimulai dengan penyampaian hasil lobi. Dan dari hasil lobi, disepakati pengambilan keputusan dilakukan dengan voting untuk menentukan pelaksanaan pemilihan paket. PDIP, Golkar, PKB, P3, Nasdem, Hanura memilih keputusan diambil pada Kamis malam, sementara untuk Demokrat, Gerindra, PAN, dan PKS meminta ditunda hingga Senin mendatang. Setelah hasil voting dihitung, jumlah fraksi koalisi pemerintah lebih banyak dan memenangkan voting. Akhirnya 4 fraksi non-koalisi walkout atau meninggalkan ruang sidang. Keempat fraksi ini menyatakan tidak bertanggung jawab atas hasil keputusan sidang paripurna. Sementara pimpinan sidang Setia Novanto akhirnya memutuskan paket A untuk disepakati oleh sidang paripurna. Pembahasan RUU penyelenggaraan pemilu pun selesai dibahas setelah 6 bulan. Tentang penyelenggaraan pemilihan umum dapat disahkan menjadi undang-undang. Setuju? Terima kasih. Dengan demikian, segala pengaturan di dalam RUU yang telah diputuskan, disahkan dalam paripurna hari ini, termasuk masalah yang berkaitan dengan presidensial threshold adalah sudah sesuai dengan amanah konstitusi Undang-Undang Dasar 45 secara konstitusional. Yang 4 partai politik memutuskan untuk tidak ikut serta atau walkout dalam proses pengambilan keputusan terkait ambang batas calon presiden presidential threshold pada Kamis malam. Keempat fraksi ini menyatakan tidak bertanggung jawab atas hasil keputusan sidang paripurna. Setelah Partai PAN melakukan walkout pada sidang paripurna, giliran Partai Gerindra menyusul dengan melakukan hal yang serupa. Koalisi yang berseberangan dengan pemerintah ini menganggap semua adalah langkah untuk menjegal pihak partai politik yang lain untuk mencalonkan presiden di bursa pemilu 2019. Hal yang sama dilakukan Partai Demokrat setelah proses yang alot mengenai pembahasan RUU pemilu di sidang paripurna. Demokrat yang awalnya memilih paket presidensial threshold 0%, memilih walkout setelah melihat kemungkinan hasil sidang akan dimenangkan koalisi pemerintah dengan usulan paket presidensial threshold 20%. Demokrat menyatakan tidak akan bertanggung jawab atas hasil yang dikeluarkan. Dan biar rakyat juga melihat ya bahwa sekarang ini ada satu proses yang dipaksakan oleh pemerintah dengan presidensial threshold 20%. Tidak ada satu negara pun di dunia ini, bisa dicek, yang memakai presidensial threshold sampai 20%. Tidak ada. Ya, pada umumnya di bawah 10%. Dan itu pun memakai pemilihan umum yang tidak serentak. Nah, sekarang ini memakai apa yang telah dipakai pada waktu 2014 itu. Jadi tidak masuk akal. Ya, karena untuk sekali lagi, untuk namanya presidensial threshold itu tidak boleh di voting. Ini adalah suatu ketentuan yang hakiki, ketentuan yang sudah diputuskan, sudah sesuai dengan amar putusan MK dan juga sesuai dengan hal-hal yang ada sekarang ini. Sehingga keputusan yang kebenaran dan konstitusionalitas tentunya tidak mungkin bisa di voting. Ya, walkoutnya seluruh anggota koalisi partai yang terdiri dari Gerindra, PAN, dan Demokrat untuk melakukan voting membuat pilihan paket keputusan threshold presidential 20% menang secara aklamasi. Pansus RUU menyayangkan tindakan tersebut yang dianggap tidak perlu dilakukan karena mereka sebetulnya dapat mengambil langkah judicial review. Sebenarnya sedih juga ya, karena teman-teman ini kan teman-teman yang hari-hari selama hampir 9 bulan ini bersama-sama, jadi hampir tidak ada barier antara saya secara pribadi dengan teman-teman yang hari ini walkout ya. Tapi bagaimana lagi, kita menghormati keputusan mereka, keputusan fraksi, walaupun sebenarnya tidak perlu juga untuk walkout ya. Kalau menurut saya secara pribadi nggak perlu juga untuk walkout, karena soal azas konstitusionalitas ini kan sudah ada yang merilis mau melakukan judicial review ya.
Ya, dalam RUU Pemilu yang telah disahkan menjadi undang-undang lewat paripurna DPR yang diwarnai aksi walkout, sedikitnya ada 5 isu krusial di dalam Undang-Undang Pemilu yang akan menjadi pijakan pada pemilu 2019 mendatang. Apa sajakah itu? Ya. Kita akan bahas bersama. Yang paling pertama yang didengungkan dan banyak orang juga ini mencari ya lewat Google, lewat apapun soal presidensial threshold yang terhitung 20 hingga 25%, yaitu ambang batas partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan presiden atau wakil presiden. Presidensial threshold dengan angka 20 hingga 25% berarti parpol atau gabungan parpol harus memiliki 20% jumlah kursi di DPR atau 25% suara sah nasional di pemilu sebelumnya. Ya, selanjutnya selain dari presidential threshold, tentu saja ada parliamentary threshold sebesar 4%, yaitu ambang batas perolehan suara partai politik untuk bisa masuk ke parlemen. Minimal harus mendapatkan 4% suaranya agar kadernya bisa duduk sebagai anggota dewan. Ketiga, yang menjadi perbincangan yaitu sistem pemilu dilakukan terbuka, yaitu sistem proporsional terbuka di mana kertas suara terpampang nama caleg dan juga nama partai. Pemilih bisa mencoblos langsung nama caleg yang dikehendaki. Kemudian ada dapil magnitude atau juga yang bisa disebut sebagai alokasi kursi per dapil, yaitu rentang jumlah kursi anggota DPR di setiap daerah pemilih. Di mana juga di situ disebutkan jumlah kursi di setiap dapil anggota DPR paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 10 kursi. Selanjutnya ada pula metode konversi suara dengan menggunakan metode saintlik murni, yaitu penerapan bilangan pembagi suara berangka ganjil untuk pemberian kursi tersisa kepada partai politik yang mempunyai suara di atas ambang minimal. Itu dia yang diribut-ributkan di DPR selama berbulan-bulan gitu ya. Tadi ada yang bilang sampai 6 bulan, ada yang sebenarnya udah mulai lebih awal lagi, hampir 9 bulan begitu. Iya, karena memang untuk RUU Pemilu ini sudah lama sekali digaungkan, memang berencana akan dilakukan revisi sampai masuk ke dalam prolegnas berkali-kali. Namun ya ada yang bilang ini akhirnya, tapi ada yang bilang juga ini belum berakhir, akan dibawa lagi ke MK karena ada beberapa tuntutan yang memang sebetulnya beberapa pihak sangat kontra ya, misalkan soal presidensial threshold itu tadi kan, soal bagaimana angka ataupun jumlah yang seharusnya didapatkan di dalam gedung dewan ataupun di dalam pemerintahan. Tapi mungkin jadi apa ya, ada yang bilang ini setuju karena berpikir ya kalau misalnya mau jadi presiden harus dapat persetujuan juga dong dari dewan. Betul sekali, tapi jika kita lihat memang ini berdasarkan kepentingan partai masing-masing sih begitu ya. Dan apalagi jika 20-25% itu artinya tidak semua partai itu bisa mengajukan calon presiden atau wakil presiden. Artinya itu sebenarnya secara tidak langsung membatasi begitu kan. Tapi kita lihat bahwa memang beberapa partai juga mengajukan beberapa angka lain selain 20-25% itu, seperti contohnya 0% oleh Gerindra, Demokrat dan juga PAN. Yang walk out ya. Betul, ini kubu walkout. Dan yang di tengah-tengah itu ada 10-15%. Itu ada juga dari PKB dan juga Hanura begitu. Sementara yang untuk pro pemerintah itu di 20-25%. Betul. Nah, kita coba lihat akan seperti apa ya. Karena kalau bicara soal 2019 itu berarti tinggal sebentar lagi 2018 juga akan ada pilkada serentak. Betul sekali. Nah, kita lihat setelah RUU Pemilu disahkan oleh DPR RI, ada beberapa fraksi yang akan membuat koalisi baru. Dan untuk membahasnya sudah ada Heranov Albasir dari gedung DPR saat ini. Ya, Heranov, sebetulnya apa tujuan pembuatan koalisi baru dan apakah undang-undang pemilu akan digugat betul oleh partai ke MK utamanya? Ya, selamat pagi Daniar dan juga Joy di studio. Dinamika yang terjadi dalam rancangan Undang-Undang Pemilu akhirnya sudah disahkan kemarin di Ketok Palu di paripurna, di mana partai-partai pendukung pemerintah akhirnya sepakat dan disetujui bahwa paket A yang akan digunakan dalam Undang-Undang Pemilu 2019. Apakah nantinya partai-partai yang seperti oposisi, seperti Partai Gerindra, PKS, dan juga Demokrat, termasuk Partai Amanat Nasional yang berseberangan dengan partai pemerintah ini akan membentuk koalisi baru,
Saya akan langsung mengajak berbincang dengan Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, ada Pak Hidayat Nur Wahid. Selamat pagi Pak Hidayat. Selamat pagi. Pak Hidayat, kita bahas dulu mengenai apakah ada langkah dari partai-partai Keadilan Sejahtera, partai oposisi ini untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi setelah presiden threshold-nya disetujui oleh dari partai-partai pemerintah. Ya, pertama kami harus koreksi ya, tidak ada istilah oposisi. Di Indonesia tidak mengenal oposisi, satu. Nomor dua, bersama kami juga ada PAN yang menjadi bagian dari pemerintah. Gitu. Ini adalah bagian dari dinamika ya di DPR, sebagaimana juga pembentukan pansus tentang undang-undang pemilu itu sendiri, ternyata didominasi oleh justru bukan oleh partai pemerintah. Jadi saya mengatakan sekali lagi bahwa tadi malam memang sudah diputuskan, tapi dengan keputusan yang sekali lagi kami menolak voting terkait dengan presidential threshold karena itu terkait dengan konstitusi. Jadi konstitusi tidak bisa di-voting. Konstitusi mestinya dikembalikan kepada konstitusi dan bola ini belum selesai sesungguhnya karena bola akan kemudian ke Mahkamah Konstitusi. Banyak pihak yang akan melakukan judicial review. Kami mendukung untuk kemudian dilakukannya judicial review itu, tapi PKS sebagai partai yang sudah memperjuangkan di DPR dengan anggota-anggotanya, kami tidak mengajukannya karena itu adalah lebih domain kepada rekan-rekan dari partai politik yang belum punya wakil di DPR, maupun belum ikut pemilu, maupun juga rekan-rekan dari kalangan profesional, LSM, maupun juga para aktivis. Silakan hak konstitusional Anda dipergunakan agar kita betul-betul bisa memastikan bahwa seluruh kegiatan berdemokrasi kita adalah konstitusional. Dan saya berharap Mahkamah Konstitusi pun juga segera mempersiapkan diri dengan profesional sehingga kemudian bisa memberikan fatwanya terkait dengan judicial review tentang presidential threshold itu. Jangan sampai telat, soalnya kalau Mahkamah Konstitusi terlambat itu akan mengganggu persiapan menuju pada pemilu 2019. Seberapa besar nanti peluang dimenangkan di Mahkamah Konstitusi, sedangkan Partai Keadilan Sejahtera sendiri dan juga Partai Gerindra tentunya nanti juga tidak akan menggugat ke MK nih Pak Hidayat? Di MK itu ukurannya bukan voting ya, bukan banyak-banyakan gitu ya. Tapi ukurannya adalah sesuai nggak dengan konstitusi, bertentangan nggak dengan konstitusi. Jadi yang akan diberikan oleh fatwa oleh MK adalah apakah keputusan menjadikan presidensial threshold 20% itu sesuai dengan konstitusi atau bertentangan dengan konstitusi. Pasal-pasalnya sangat jelas. Dan saya berharap rekan-rekan di Mahkamah Konstitusi yang untuk banyak kasus mereka juga membuat keputusan yang tidak seperti yang dimaui oleh pemerintah gitu ya. Dan karena memang harusnya Mahkamah Konstitusi betul-betul adalah para negarawan yang diberikan mandat atau kewenangan di Undang-Undang Dasar untuk memberikan keputusan terakhir dan final dan mengikat. Mestinya mereka akan melakukan dengan cara-cara yang betul-betul bertanggung jawab, profesional, negarawan, sehingga mereka tidak kemudian tersandera bahwa mereka adalah orangnya pemerintah atau bukan orang pemerintah. Mereka harus berada di atas itu semuanya, kaji dengan yang terbaik, putuskan dengan yang terbaik, jangan bikin gaduh karena mungkin Anda dianggap sebagai berafiliasi kepada kelompok politik tertentu. Dan sekali lagi melihat pengalaman yang ada, seringkali Mahkamah Konstitusi membuat keputusan tidak seperti yang dimiliki oleh pemerintah. Baik, menuju Pilpres 2019, apakah partai-partai yang tidak setuju dengan PT pemerintah ini akan membentuk koalisi baru menjelang 2019 ini, Pak Hidayat? Ya, jalannya masih panjang ya. Pertama kita harus menunggu apa keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Soal kalau nanti keputusannya Mahkamah Konstitusi sebagaimana mereka putuskan terkait dengan masalah keserentakan Pileg dan Pilpres, kemudian mereka berundang-undang dasar dan ternyata mereka menolak PT 20% itu, ya berarti semua partai politik akan diperbolehkan untuk mencalonkan presiden maupun wakil presidennya. Berarti dalam konteks itu koalisi berarti bukanlah satu hal yang harus dinomorsatukan. Karena saya mungkin seluruh partai akan mengajukan capresnya maupun capresnya. Tapi kalau sekali lagi kalau kami menolak tentang PT itu bukan karena kami ingin mencalonkan presiden, bukan. Tapi karena kami melihat bahwa PT itu bertentangan dengan konstitusi. Kita ingin konstitusi dilaksanakan, Perpu kemarin dibuat karena keinginan agar konstitusi kita terselamatkan. Nah, apakah kemudian akan ada koalisi? Saya tadi bilang masih panjang jalannya. Karena akan ada Pileg 2018, Pileg serentak di lebih dari 171 daerah pemilihan. Dan itu akan menghadirkan dinamika dan konfigurasi yang sangat cair. Di banyak tempat pasti akan terjadi partai pemerintah, apakah itu PDIP atau Golkar atau PKB atau akan koalisi dengan kami. Dan itu akan terjadi. Dan sekarang pun arah-arah ke situ sudah semakin terlihat. Jadi karenanya masih menuju 2019 masih panjang, Mas. Masih ada Mahkamah Konstitusi dan masih ada Pileg 2019
masih ada pilkada 2018. Apapun yang dipentingkan sebenarnya bukanlah sekedar koalisi atau tidak koalisi, tapi kepastian bahwa undang-undang dasar, undang-undang kita yang mengantarkan kepada pileg dan pilpres tadi betul-betul konstitusional, dan itu rujukannya ada konstitusi. Sekarang bola ada di masyarakat dan ada di Mahkamah Konstitusi. Cermati itu semuanya dan agar pileg dan pilpres kita betul-betul konstitusional. Tapi kalau poros yang akan dibangun nanti, apakah PKS bersama Gerindra di 2019 sih Pak Hidayat? Tadi saya bilang ya, ini jalan masih panjang, bahwa sampai hari ini PKS dengan Gerindra dengan PKS itu iya. Dan kalau memang 20% itu diterapkan, memang akan hanya muncul 2 calon. Nggak mungkin ada 3, hanya akan muncul 2 calon. Partai yang mendukung pemerintah 20% tadi mungkin satu calon begitu ya. Kemudian di luar itu tidak mungkin ada calon ketiga, karena misalnya ada koalisi Gerindra dengan PKS. Itu Demokrat dengan PAN tidak mencapai 20%. Ada koalisi Gerindra dengan Demokrat, PKS dengan PAN nggak mencapai 20%. Atau koalisi Gerindra dengan PAN, Demokrat dengan PKS nggak mencapai 20%. Jadi kalau 20% itu tetap dipaksakan, sekalipun bertentangan konstitusi menurut kami, hanya akan menghadirkan 2 pasangan. Padahal publik sangat berharap Indonesia kita yang begitu banyak warganya, begitu banyak tokoh-tokohnya, mereka bisa ditampilkan menjadi calon pemimpin yang saya setuju bahwa pemimpin negara Indonesia itu ya jangan abal-abal, jangan yang nggak punya pengalaman, jangan yang kemudian masih nggak jelas bagaimana track recordnya. Ya memang mereka harus betul terukur ya dalam kepemimpinan yang beragam dan bertingkat-tingkat. Tapi itu jumlahnya lebih dari 5 pun ada gitu loh. Sehingga kita selalu menghadirkan alternatif yang lebih baik juga agar Pak Jokowi juga jangan kemudian merasa calonnya cuma 2, jadi nggak kerja pun nggak ada masalah gitu. Calonnya cuma 2, nggak laksanakan janji pun nggak ada masalah. Jangan gitu dong. Justru ketika begitu banyak calon baru muncul, itu menantang beliau untuk melaksanakan janji-janji kampanye ya. Supaya kemudian menguntungkan rakyat, supaya kemudian rakyat masih percaya dengan Pilpres. Supaya kemudian ya semuanya menjadi lebih baik gitu. Tapi kalau hanya calonnya 2, nanti jangan-jangan beliau berpikir bahwa ya ngapain juga harus repot-repot. Toh dia merasa mungkin akan menang lagi karena tidak ada alternatif baru misalnya. Sekali lagi rakyat akan menilai, dan rakyat saya berharap pun juga menjadi bagian dari yang mengkritisi baik terkait dengan undang-undang ini maupun juga terkait dengan konstitusionalitas daripada seluruh peristiwa yang terjadi. Baik, terima kasih Pak Hidayat atas waktunya dengan CNN Indonesia. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Demikian Joy dan juga Daniar, yang seperti yang dikatakan oleh Hidayat Nur Wahid tadi, langkah yang akan ditempuh oleh partai-partai non pemerintah sejauh ini memang mereka masih belum membahas apakah mengajukan gugatan atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Yang jelas dorongan dari PKS adalah kepada partai-partai baru nantinya akan ada langkah tentunya akan didorong oleh Partai Gerindra dan PKS agar partai-partai baru ini bisa mengajukan judicial review Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Seperti apa nanti keputusan di Mahkamah Konstitusi, nanti PKS dan Gerindra akan tetap mengawal gugatan tersebut. Dan tadi juga apakah koalisi akan terbentuk setelah partai-partai non pemerintah ini tidak setuju dengan presidensial threshold atau PT dalam Undang-Undang Pemilu. Mereka tadi Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa sejauh ini masih belum ada pembahasan mengenai koalisi. Tapi jika menganalisa dari sikap dari masing-masing partai di DPR ini, ada paket A dan paket B dalam Undang-Undang Pemilu, di sana sudah jelas bahwa partai A ini lebih cenderung semuanya mayoritas merupakan partai-partai pendukung pemerintah, sedangkan dari paket B adalah partai-partai non pemerintah atau oposisi. Apakah nanti PKS bersama Gerindra, tadi Hidayat Nur Wahid menjelaskan akan kecenderungannya ada 2 calon presiden nantinya akan bertarung di 2019 karena hitung-hitungan suara dari 2 partai ini cukup untuk mengajukan calon. Apakah nanti PKS bersama Gerindra, tentunya akan kita tunggu sikap dari partai ini, dan apakah nanti ada kecenderungan poros baru, ini masih menjadi pertanyaan kita semua. Rekan-rekan, kembali ke Anda di studio. Ya, terima kasih Heranov atas laporan Anda langsung dari Gedung DPR Jakarta.